Oke, baik teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melihat kira-kira apa sih perbedaan persamaan perkawinan dalam agama Islam dan agama Katolik. Nah, untuk kesempatan ini mari kita simak bersama. Nah, bagaimana perkawinan menurut Gereja Katolik dan agama Muslim? Mari kita lihat. Yang pertama adalah menurut agama Muslim. Secara etimologis, kata perkawinan berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah, yang sesungguhnya bermakna akad atau ikatan. Nah, menurut agama Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang seharusnya dilakukan oleh setiap umat muslim, dikecualikan jika ada alasan yang khusus yang membuat seseorang tidak melakukannya. Nah, beda halnya dengan Gereja Katolik. Menurut Gereja Katolik, perkawinan merupakan hak asasi dari masing-masing orang. Meskipun merupakan hak setiap orang, perlu juga mengikuti aturan yuridis supaya perkawinan itu dianggap sah. Menurut Gereja Katolik, perkawinan bukan hanya melulu suatu kodrat hak asasi manusia saja, melainkan juga realita ilahi yang menjadi panggilan perutusan. Lalu bagaimana tujuan perkawinan menurut kedua agama ini? Kita lihat yang pertama, tujuan dari agama Islam. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membina rasa cinta kasih, dan nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami dan istri dan anak dalam suatu keluarga. Nah, yang ketiga, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pernikahan ini juga dilihat sebagai pelaksanaan perintah Allah. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Sedangkan menurut Gereja Katolik, sakramen perkawinan bertujuan untuk mempersatukan suami istri agar dapat mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Dan akhirnya, dengan sakramen perkawinan ini, suami dan istri dapat saling menguduskan sampai kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan sejati dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan syarat perkawinannya? Menurut agama Islam, dalam kitab Fatwa Al-Maghirih diuraikan bahwa di antara syarat yang diperlukan untuk menetapkan sahnya perkawinan, yang pertama, akil balik atau usia dewasa, dan yang kedua, merdeka dalam membuat perjanjian. Nah, pernikahan juga dipandang sebagai salah satu sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa, tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Nah, berikut ini adalah tingkat bobot hukum pernikahan berdasarkan situasi yang melingkupinya. Yang pertama, wajib. Nah, bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga, apabila tidak segera menikah, mereka dikhawatirkan terlibat zina. Nah, yang kedua, haram. Bagi mereka yang mempunyai niat jelek dalam pernikahannya. Yang ketiga, sunnah. Bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga dan mengurusi rumah tangga. Yang keempat, makruh. Bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah, apabila menikah, dikhawatirkan mereka akan teledor dan menunaikan kewajibannya. Syarat perkawinan yang sah dalam Gereja Katolik. Ada 3 syarat perkawinan dalam Gereja Katolik. Pertama, perkawinan yang diikuti oleh seorang pria dan wanita yang telah dibaptis. Yang kedua, adanya sakramen perkawinan secara liturgi dan dipimpin oleh imam atau diakon yang bertugas. Dan yang ketiga, adanya persiapan perkawinan. Nah, dalam persiapan perkawinan ini, untuk mencakup pengajaran tentang martabat kasih suami istri, tentang perang masing-masing, dan pelaksanaannya juga. Kemudian dibina pola pikir bahwa perkawinan itu merupakan suatu perutusan dan panggilan sejati. Nah, perkawinan Katolik mempunyai 3 ciri yang khas, yaitu ikatan yang terus berlangsung seumur hidup,
ikatan monogami, yaitu satu suami dan satu istri. Dan yang ketiga, ikatan yang tidak terceraikan. Nah, perjanjian suami istri ini digabung dengan perjanjian Allah dengan manusia. Dan karena itu, cinta kasih suami istri diangkat ke dalam cinta kasih ilahi. Nah, atas dasar inilah, maka perkawinan dalam gereja Katolik yang sudah diresmikan dan dilaksanakan tidak dapat diceraikan, kecuali maut yang memisahkan.